Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akraman khalqima liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil alimi. Beliau berkata di dalam makalah yang keempat dari Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kegelapan itu ada 5, wasurujulah khamsun, dan pelitanya atau cahayanya itu juga ada 5. Hubbud dunya zulmatun wasirajulah at-taqwa. Beliau berkata cinta dunia itu adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadzanbu zulmatun wasirajulah at-taubah. Dosa adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah, yang menghilangkannya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal qabru zulmatun wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun wasirajulaha al-amal salih, dan akhirat adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah amal soleh. Kemudian yang terakhir adalah wasiratu zulmatun wasirajulaha al-yaqin, dan siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim adalah kegelapan, wasirajulahul yaqin, dan yang meneranginya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam makalah ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani beliau berkata daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Siapa ini Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq? Nama beliau adalah, kalau kita kenalnya cuma Abu Bakar Siddiq, padahal nama beliau adalah Abdullah ibn Abi Quhafah. Itu nama asli beliau. Beliau lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi duaan Rasulullah daripada Sayyidina Abi Bakar cuma beda 2 tahun. Kemudian beliau wafat 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi lahirnya 2 tahun setelah Nabi lahir, wafatnya 2 tahun setelah Nabi wafat. Sehingga umur beliau saat wafat adalah sama dengan umur Nabi Muhammad SAW saat wafat, 63 tahun. Beliau dikatakan adalah afdhalul khalqi ba'da Muhammadin SAW. Beliau adalah orang yang paling utama, orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang pertama, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari sebelum Nabi diutus, sudah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi diutus menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang tua. Kemudian di Makkah juga beliau menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian di Madinah juga menemani Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Sehingga diriwayatkan bahwasanya ketika mendekati ajalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat Abu Bakar Siddiq itu mencium bau hati yang terbakar, al-kamidil masyri, kata para sahabat. Diriwayatkan bahwasanya beliau mencium dari mulutnya Abu Bakar adalah al-kamidil masyri, hati yang terbakar. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya beliau jantungnya atau hatinya itu terbakar karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau wafat. Dan setelah wafat, beliau dikuburkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau adalah dikatakan orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW.
banyak kejadian-kejadian tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang kebaikan Sayyidina Umar. Nabi Muhammad SAW bilang, kalau kita menceritakan kebaikan Umar, maka seumur hidup kita tidak akan pernah habis. Kemudian beliau melanjutkan, wa Abu Bakar hasanatun min hasanati Umar. Dan Sayyidina Umar adalah salah satu kebaikan daripada kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radha. Apa beliau berkata, al-zulmatu khamsun. Kegelapan itu ada 5, wasful julaha khamsun, dan yang menjadi penerang bagi kegelapan itu juga ada 5. Hubbud dunya zulmatun. Dikatakan bahwasanya cinta dunia itu adalah kegelapan. Li'annahu yuqi'u fi syubuhati thumma fil makruhati thumma fil muharramati. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya cinta dunia adalah pangkal daripada dosa. Kalau kita udah cinta dunia, maka itu adalah pangkalnya daripada dosa-dosa atau maksiat. Didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia udah tobat. Didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk membayar sedekahnya, untuk membayar zakat, tetapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ta'labah juga ingin membayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar karena beliau adalah khalifah, ditolak oleh Abu Bakar. Ini adalah karena orang yang tamak dengan dunia. Terus apa? Hubbud dunya rasul khati'ah, hubbud dunya zulmah wasirajulah taqwa. Cinta dunia adalah kegelapan, dan yang meneranginya, yang menghilangkan hubbud dunya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai dunia, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunianya itu akan menaikkan dia, akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya duit banyak, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia sedekah yang banyak. Punya rumah yang banyak, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai buat majelis taklim, buat menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Dikatakan bahwasanya takwa adalah khairul zad. Takwa adalah sebaik-baik bekal kita di dunia untuk akhirat kita. Sehingga suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berjalan dengan rombongannya. Jalannya lewatin kuburan. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menghadap ke kuburannya, terus berkata, ya ahlal gurbah, ya ahlal gurbah, antum lana farat salih. Memberi salam. Kemudian beliau mengabarkan, ammal azwaju faqad nukihat. Ketahuilah wahai penghuni kubur, bahwasanya istri-istri kalian telah dinikahi oleh orang lain. Wa amman duwaru faqad sukinat. Ketahuilah bahwasanya rumah-rumah kalian telah ditempati oleh orang lain. Wa ammal amwal faqad qusimat. Adapun harta-harta kalian yang telah kalian tinggalkan itu telah dibagi-bagi ke ahli waris. Kemudian dia berkata, hadza khabaru ma indana, fama khabaru ma indakum. Ini adalah kabar kami kepada kalian yang sudah meninggal. Kemudian apakah kabar dari kalian yang sudah meninggal kepada kami yang masih hidup? Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menoleh kepada rombongannya. Beliau berkata, ama law udhina lahum fil kalam laqalu anna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah wahai teman-temanku, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya kalau mereka diizinkan, orang-orang yang sudah di kuburan ini diizinkan untuk bisa berkata-kata, maka mereka akan mengatakan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad
beliau menjawab taqwallah wa husnul khuluq. Dua amalan yang paling banyak menghantarkan manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang karimah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun berakhlak yang mulia itu adalah hubungan kita sesama manusia. Al-Imam Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad mengatakan bahwasanya taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji'i fiha min ad-darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i wa man dayya'a taqwa wa ahmal amraha fabashadhu bil 'uqba kununan nadamati. Bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang harus dipegang teguh seseorang hingga kematiannya datang kepada dia untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wadzatu zulmatun wasirajulahu taubah. Dosa adalah kegelapan dan yang menerangnya, yang menghilangkan dosa adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah, beliau berkata bahwasanya taubatnya Bani Israel, orang-orang zaman dulu, taubatnya itu adalah biqatlin nafs, dengan bunuh diri. Orang-orang Bani Israel kalau pengen taubat itu caranya adalah bunuh diri. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti itu, kayaknya kita kalau nggak ada yang di masjid pada bunuh diri karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Bani Israel dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, setiap pagi itu kalau orang berdosa itu pagi-paginya ditulis di depan pintunya, fulan fa'ala kadza wa kadza. Fulan mengerjakan dosa ini dan dosa itu. Wa yanzuru ilaihi al-'amal khas. Dan tulisan itu yang di pintu itu bisa dilihat oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam. Mereka orang-orang Bani Israel itu kalau berbuat dosa ditulis di depan pintunya. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW, kita kalau buat dosa yang tahu cuma kita Allah Subhanahu wa taala, akan tapi taubatnya kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa kecil, bahkan dosa yang besar. Dikatakan bahwasanya seorang Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobatnya diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada Fudail bin Iyad. Beliau adalah seorang yang wara, seorang yang zahid, seorang ulama. Beliau dahulu adalah seorang begal, seorang perampok. Akan tetapi ketika beliau datang waktu taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menyukai seorang wanita, lagi naik tembok wanita tersebut, kemudian beliau mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya untuk khusyuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fudail bin Iyad itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak merampok lagi, enggak mencuri lagi. Kemudian dengan mendengar ayat tersebut dia tobat kepada Allah, sehingga beliau pindah dari tempatnya ke Haramain, ke Makkah dan Madinah, sehingga dijuluki Abidul Haramain. Beliau adalah orang yang ibadah di dua tanah haram. Kemudian ada lagi Bishr al-Hami, seorang ulama, seorang sufi, seorang yang wara kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dahulunya adalah seorang yang tiap malamnya adalah pesta. Tiap malam dari rumahnya terdengar musik-musik, nyanyian-nyanyian. Kemudian ditegur oleh seorang darwis, seorang sufi. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
ketiga dikatakan kam minal lusus soro khusus, berapa banyak daripada lusus pencuri, daripada orang yang banyak dosanya, yang dosanya sangat besar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala soro khusus, maka mereka menjadi hamba yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qabru zulmatun wasiraju laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kuburan itu adalah gelap dan yang meneranginya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena adalah al-qabru bahrun nadamah. Kuburan adalah lautan penyesalan, bukan hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beramal soleh itu nyesel di kuburan. Bahkan orang-orang yang sudah melakukan amal soleh itu nyesel di kuburan. Orang yang sudah sedekah dia nyesel di kuburan. Kenapa sedekahnya cuma sekian? Apalagi orang yang enggak bersedekah, apalagi orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-qabru bahrun nadamah. Kuburan adalah lautan penyesalan bagi orang yang taat dan orang yang enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang sudah mempunyai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalimat tersebut akan menerangi kuburannya, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang di dalam hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah, di mana orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal akhiratu zulmatun wasiraju laha al-amal salih, dan akhirat adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah amal soleh kita. Yang terakhir wasiratu zulmatun wasiraju laha al-yaqin wa huwa tahqiq tasdiq bil ghaib izalati kulli ghaib, yaitu sirat jembatan siratul mustaqim adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.